Shalom, selamat pagi buat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Maher Abdul Tembunan dari kelas 1A dengan NIM 20011886. Mata kuliah pengantar dan pembimbing perjanjian baru. Di sini saya akan menjelaskan surat-surat Am Gerejawi. Seperti yang dikatakan, di antara 21 surat dalam perjanjian baru, ada 7 yang umumnya disebut sebagai surat-surat Katolik yang memiliki perbedaan dengan surat-surat Paulus dan Pseudo Paulus. Karena surat-surat ini tidak dibuat melalui para penerima yang dialamatkan, yang artinya surat ini tidak ditujukan untuk satu kelompok tertentu yang dianggap pengarangnya seperti Yakobus, 1 Petrus, Yudas, 2 Petrus, 1, 2, dan 3 Yohanes. Dalam melawan ajaran sesat serta tradisi-tradisi aneh, gereja dapat membela dirinya dengan cara menunjukkan kepada tradisi kerasulannya sendiri. Akan tetapi, semua itu memiliki tujuan yang jelas, yaitu tujuan yang benar. 1. Surat Yakobus. Kemunculan berbagai anjuran yang bertekun dalam cara hidup yang benar muncul setelah pendahuluan surat ini. Disebutkan pula dengan ketekunan dalam pencobaan dan tentang mendengar dan melaksanakan firman. Sifat sastranya yaitu Yakobus memiliki sifat sastra seperti salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus kepada ke-12 suku di perantauan. Selain kitab para rasul, inilah salah satu contoh pendahuluan yang murni bersifat Helenis bagi sebuah surat dalam perjanjian baru. Namun di luar pembukaan ini, naskah ini nampaknya sudah tidak memiliki sifat apapun dari sebuah surat. Para pembaca. Setelah tahun 70 atau 135 sebelum Masehi, orang-orang Yahudi hidup di Palestina dan itu berarti keseluruhan umat Yahudi. Tetapi penjelasan ini digugurkan oleh kenyataan bahwa Yakobus bukanlah sebuah dokumen pengkabaran Injil. Masalah pengarangan. Yakobus, anak Zebedeus, harus disisihkan karena ia mati syahid sekitar tahun 44 Masehi. Dalam pembicaraan mengenai iman dan perbuatan hanya dapat dipahami dalam atau pada periode pasca Paulus, karena Pauluslah yang pertama sekali mengangkat masalah ini. Yang kedua, surat Petrus yang pertama. Isi surat Petrus kebanyakan isinya lebih sebagai anjuran. Pembukaannya menyebutkan Petrus dan Rasul Yesus Kristus sebagai pengirimnya dan sebagai penerimanya orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih dengan kata lain, yaitu orang-orang Kristen yang hidup di Asia Kecil. Masalah sastranya, pada bagian awal kita dapat merincikan secara lebih terinci yang memiliki ciri seperti seringnya muncul tema-tema baptisan. Pada proses penyutingan, pada masa ketika gereja di dunia mengalami penganiayaan, si pengarang mengambil sebuah sapaan dalam rangkaian baptisan yang pernah dipakai dan menggunakannya untuk memberikan hiburan bagi para pembaca agar bertahan dan bertekun dalam penganiayaan yang kini sedang terjadi. Yang ketiga, surat Yudas. Naskah ini memiliki isi polemik yang tajam melawan para penyesat. Si pengarang yang bermaksud untuk memperkuat si pendengarnya dalam pergumulan mereka melawan para penyesat yang telah menyusup masuk dan menjalani hidup dengan tidak tertib saat menyangkal Tuhan. Dalam masalah pengarangan, surat ini ditulis oleh Yudas, hamba Yesus Kristus, dan saudara Yakobus. Yudas ini dimaksudkan sebagai saudara Yesus adalah hal yang diperdebatkan. Tak ada tarik tolak teologis yang positif yang diungkapkan melawan penyesat. Argumennya semata-mata berdasarkan tradisi dan iman Kristennya adalah iman yang paling suci. Yang keempat, surat Petrus yang kedua. Yang menjadi pengarangnya di sini adalah Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, dan sebagai penerimanya adalah mereka yang bersama kami yang memperoleh iman dan kemudian dituliskan sebagai dalam istilah yang umum atau Yudas, Yakobus, dan 1 Petrus yang menunjukkan dokumen ini lebih merupakan sebuah manifesto daripada surat-surat sebelumnya. Pada bagian setting in life dan pembahasan ini, Paulus menerima menurut kebijaksanaannya
yang diberikan kepadanya. Namun ada banyak hal yang ada dalam suratnya yang sulit dimengerti. Ini bukanlah sekedar tafsiran, karena mereka yang memahaminya dan tidak teguh imannya memanfaatkan keadaan ini untuk memutarbalikkan arti-arti surat dalamnya. Pada tahun 100 sampai 140 Masehi, surat 2 Petrus mungkin merupakan dokumen paling kemudian. Tetapi si pengarang tak mungkin Petrus atau pengarang yang sama dengan 1 Petrus, dan kita juga tak mengenal namanya. Sekian hasil penjelasan saya, terima kasih.